Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah, bunda, dan anak-anakku yang soleh dan soleha. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di TK Pertiwi Klempang. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya ayah, bunda, dan anak-anakku yang soleh dan soleha? Masih semangat untuk belajar bersama? Baiklah, agar kita lebih semangat dalam belajar, terlebih dahulu kita tepuk bersama-sama. Tepuk anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes. Oke. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama dengan tema lingkunganku, yaitu tentang masjid. Anak-anak tentu semuanya sudah pernah dan setiap hari ya pergi ke masjid. Ya, lalu apa sih itu masjid? Masjid adalah rumah atau tempat ibadah bagi umat Islam atau kaum muslim. Lalu kenapa umat Islam atau kita sebagai muslim harus pergi ke masjid? Apa sih gunanya masjid? Ya, gunanya masjid adalah pertama, sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Sholat berjamaah biasanya dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat. Ya, ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Semua boleh melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di masjid. Kemudian gunanya masjid yang kedua adalah sebagai tempat untuk mengaji, baik itu untuk anak-anak maupun orang dewasa. Anak-anak biasanya mengaji Iqra atau mengaji Al-Quran, sedangkan orang dewasa biasanya mendengarkan tausiah ataupun pengajian-pengajian dari ustadz dan ustadzah. Kemudian gunanya masjid yang ketiga, masjid biasanya juga digunakan untuk tempat bermusyawarah bagi umat Islam. Ya, apabila ada permasalahan-permasalahan tentang agama Islam, tokoh-tokoh agama akan bermusyawarah di masjid. Kemudian yang keempat, masjid juga bisa digunakan sebagai tempat perlindungan. Maksudnya apa ya tempat perlindungan? Ya, biasanya jika ada bencana-bencana seperti banjir atau gempa bumi, masjid juga bisa digunakan sebagai tempat untuk mengungsi. Karena biasanya masjid itu bangunannya kokoh dan tinggi. Setiap orang muslim itu berhak untuk datang ke masjid, baik laki-laki, perempuan, dewasa, ataupun anak-anak. Nah, tetapi untuk datang ke masjid, kita harus mematuhi peraturan atau adab untuk masuk masjid.
Apa saja adab atau aturan untuk masuk ke dalam masjid? Yang pertama, niatkan datang ke masjid untuk beribadah hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, diharapkan menggunakan pakaian yang baik, bersih, dan rapi. Pakailah pakaian yang terbaik anak-anak agar ketika anak-anak datang ke masjid, jangan menggunakan pakaian yang untuk bermain, ya. Yang ketiga, ketika kita akan masuk ke dalam masjid, maka kita harus mendahulukan kaki kanan dibandingkan kaki kiri. Kita lepas alas kaki kita, alas kaki kiri terlebih dahulu, baru alas kaki sebelah kanan. Tapi masuk ke dalam masjid harus mendahulukan kaki kanan, baru diikuti dengan kaki kiri. Kemudian yang keempat, sebelum masuk ke dalam masjid, kita harus membaca doa. Sudah hafal doa masuk ke dalam masjid? Kita hafalkan bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Adab atau aturan masuk masjid yang kelima, yaitu setelah kita akan keluar dari masjid, maka kita harus membaca doa keluar dari masjid. Seperti apa doanya? Kita hafalkan bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau akan karunia-Mu. Nah, itu adab atau aturan saat kita akan masuk dan keluar dari masjid. Saat dalam masjid, anak-anak harus nurut kepada ustadz dan ustadzah. Tidak boleh bercanda, tidak boleh bermain sendiri. Ya, ingat, masjid adalah tempat untuk beribadah. Jadi, jangan bermain di dalam masjid. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu masjid, apa gunanya masjid, aturan-aturan yang harus kita laksanakan saat masuk ke dalam masjid, sekarang kegiatan kita hari ini adalah anak-anak harus menggambar bentuk masjid. Minta tolong dengan ayah atau bunda yang ada di rumah untuk menyiapkan buku gambar, pensil, dan pensil warna atau krayon. Gambarlah sebuah masjid. Gambar yang bagus sebisa anak-anak ya. Setelah selesai digambar, lalu jangan lupa beri warna supaya gambarmu terlihat lebih indah dan hidup. Nah, itulah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat bagi anak-anak dan juga bagi ayah bunda yang berbahagia. Oke, itu saja dari Bu Jumi. Bila ada kesalahan dan kekurangan, Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
kasih atas perhatian dan juga belajar kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.